Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Kali ini saya akan menjelaskan lebih detail dan lebih perinci tentang hipotesis penelitian yang mungkin nantinya pasti Anda paham dan pasti Anda bisa mempraktikkannya dalam penulisan karya ilmiah, karya skripsi maupun disertasi maupun tesis. Oke, simak terus videonya. Simak baik-baik, mungkin ini nanti sangat bermanfaat, bisa Anda share, bisa Anda bagikan, bisa Anda diskusikan kepada teman-teman Anda. Simak terus videonya ya, jangan di skip-skip. Sekidak. Oke, sebelum itu kita harus ketahui dulu apa hipotesis itu. Hipotesis itu adalah sebuah jawaban sementara atau praduga atas suatu masalah yang nantinya akan diteliti atau yang nantinya akan diujikan dan dibuktikan kebenarannya. Jadi ibaratnya itu adalah praduga atau prediksi. Nah, itu adalah hipotesis. Seperti contoh dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita mengenal, misalnya Anda ketika ke pasar itu ingin membeli jeruk. Nah, di situ ada banyak jeruk-jeruk di situ dijual oleh pedagang itu. Nah, jeruk itu warnanya kuning-kuning. Nah, Anda berpraduga di situ ini pasti jeruknya manis. Nah, itu bisa jadi kalau jeruk itu juga kecut. Nah, bisa jadi kan nggak ada kemungkinan memastikan bahwa jeruk yang warna kuning itu adalah manis. Nah, itu adalah hipotesis. Bisa jadi jeruk itu kuning manis, bisa jadi jeruk itu kuning malah kecut. Misalnya juga dalam kehidupan sehari-hari ini, seperti ini YouTube ini ketika Anda melihat subscribernya banyak, misalnya, oh channel itu subscribernya banyak, itu pasti uangnya banyak. Nah, belum tentu kalau seandainya channelnya itu banyak misalnya copyright dan sebagainya, jadi banyak dolar kuning, walaupun subscribernya banyak belum tentu kalau gajinya juga banyak, bisa jadi sedikit karena dia kena dolar kuning. Nah, itu adalah hipotesis praduga, mungkin itu sering dipraktekkan dalam kehidupan nyata di dunia kita ini ya. Ada dua macam hipotesis yang sering digunakan dalam sebuah penelitian, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Mari kita simak ini. Hipotesis nol, apa sih hipotesis nol? Hipotesis nol itu adalah yang biasanya ciri-cirinya yaitu sebuah pengujian terhadap populasi. Jadi bukan dalam individu seseorang, bukan, tapi sebuah populasi kumpulan. Nah, biasanya kata-kata dalam hipotesis nol dalam penelitian ini adalah negatif. Negatif maksudnya gimana? Seperti ini. Nah, ini tidak terdapat perbedaan. Dan yang kedua, tidak terdapat hubungan. Kata-kata ini biasanya dipakai di awal kalimat ketika membuat hipotesis. Ketika hipotesisnya itu adalah hipotesis nol atau tidak terdapat hubungan ya. Kemudian di sini misalnya lagi ada hipotesis alternatif. Ini hipotesis yang kedua. Ciri-cirinya bagaimana hipotesis alternatif itu? Nah, ini ciri-cirinya adalah ini kemungkinan hipotesis itu hubungannya benar, atau ini bisa disebut sebagai hipotesis penolakan hipotesis nol ya di sini. Jadi ini lawannya dari tidak tadi, ya ini benar. Nah, kata-kata di depannya itu biasanya apa? Nah, kata-kata biasanya di depannya itu terdapat perbedaan. Yang kedua yaitu terdapat hubungan. Jadi dalam hipotesis ini identik dengan penelitian model hubungan, model eksperimen, dan juga penelitian model korelasi. Nah, itu biasanya memakai hipotesis ini atau praduga sementara di awal bab, biasanya seperti itu. Lalu prakteknya gimana? Misalnya prakteknya gimana? Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Saya mempunyai contoh, misalnya di sini ada contoh pengaruh diskusi belajar kelompok terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 SMA bla bla bla, SMA titik-titik ya. Nah, di sini ada judul, misalnya judul skripsi maupun judul penelitian jurnal dan sebagainya. Ini pengaruh diskusi belajar kelompok terhadap prestasi belajar siswa di kelas 11. Hipotesis nolnya bagaimana? Nah, ini hipotesis nolnya yaitu nih, tidak terdapat perbedaan metode antara siswa yang belajar dengan menggunakan metode diskusi kelompok terhadap prestasi belajar. Lalu hipotesis alternatifnya mana?
Nah, hipotesis alternatifnya ini terdapat perbedaan antara siswa yang belajar dengan menggunakan metode diskusi kelompok terhadap prestasi belajar. Nah, ini hipotesisnya hanya praduga, jadi dia mengungkapkan iya apa tidak. Nah, di sini bisa kita kaitkan juga antar variabel. Maksudnya gimana? Kalau Anda belum mengerti tentang variabel, bisa cek ke video saya sebelumnya, itu menjelaskan tentang variabel. Misalnya seperti ini, kalau kita kaitkan dengan model variabel ya, ada variabel X dan ada variabel Y, ada variabel bebas dan ada variabel terikat ya. Variabel bebas ini misalnya ini pengaruh diskusi belajar kelompok terhadap prestasi belajar siswa kelas. Nah, ini ada variabel X dan ada variabel Y. Nah, di sini ini dihubungkan. Nah, judul hubungan berhubungan ini memakai hipotesis. Hipotesis gimana maksudnya? Ini kan ada hubungan, bisa jadi berhubungan, bisa jadi tidak berhubungan. Nah, itulah manfaat dari hipotesis, yaitu praduga. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Nah, itu dibentuk dalam sebuah narasi dan kalimat, maka di dalam skripsi itu disebut dengan hipotesis penelitian. Lalu model penelitian apa yang misalnya nggak pakai hipotesis? Nah, sebenarnya model penelitian yang tidak memakai hipotesis itu model penelitian seperti penelitian sastra, penelitian cerita-cerita gitu, misalnya penelitian tentang komunikasi. Nah, itu tidak memakai hipotesis. Ada juga model orang meneliti dengan model hipotesis, ini tidak dinarasikan dalam bentuk bahasa. Nah, ini ada yang tidak dinarasikan dalam bentuk bahasa, dan juga ada yang harus dinarasikan dalam bentuk bahasa. Jadi tersimpan, ada yang model tersimpan. Oke, paham kan Anda? Nah, mungkin ada yang dibingungkan, bisa Anda tanyakan pada kolom komen di bawah ini. Tetap komen apabila Anda masih bingung, bisa Anda tanyakan di kolom diskusi di bawah. Tetap subscribe channel ini agar Anda bisa mengikuti video-video selanjutnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi Anda pejuang skripsi maupun bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa S1, S2, dan S3. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.